Saya coba singkat, saya sudah kasih 10 saja, sebenarnya banyak. Jadi pertama pondasinya itu adalah kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Amin. Allah itu ada. Dan karena Allah itu ada, Dia bertanggung jawab kepada ciptaannya. Amin. Jawaban saya kalau salah dibantah loh, supaya saya tidak mengajar salah di sini. Jadi fondasi pertama kekristenan adalah Allah itu ada dan Dia bertanggung jawab kepada semua ciptaannya. Amin. Ya. Nah, yang kedua, sesudah Allah menciptakan, Dia bertanggung jawab. Dia tidak tinggalkan begitu saja. Manusia itu bisa menciptakan apa saja, selesai, nanti jadi apa, meletus, dia tidak tahu. Tapi Allah, ciptaannya, Dia pelihara ciptaannya. Ada amin? Ya. Nah, yang ketiga, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Maka kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, ini semua saya ambil dari Alkitab. Karena kita diciptakan dari gambar Allah, maka saudara dan saya mewakili Tuhan di dunia ini untuk mengatur dunia ini. Amin. Ya, jadi manusia menurut gambar Allah, maka manusia juga punya fungsi mewakili Allah untuk mengatur bumi ini. Itu ada di dalam Kejadian. Nah, yang keempat, ini saya bikin berurut supaya tidak lompat-lompat. Manusia jatuh ke dalam dosa. Amin. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi walaupun manusia berdosa, tidak menjadikan saudara dan saya menjadi tidak berharga. Amin. Walaupun kita berdosa, kita tetap berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena kita berharga, maka saudara dan saya harus bertanggung jawab kepada dosa yang kita buat. Tidak berbuat begitu saja, sebentar puas, sebentar bertobat lagi, sebentar buat lagi, sebentar bertobat lagi. Tidak begitu Bapak dan Ibu. Kelima, dosa itu serius dan dampaknya sangat luas ke segala lini. Segala yang baik berasal dari Allah, tapi segala yang buruk bukan dari setan, Bapak dan Ibu. Dari mana? Dari dosa. Ada amin? Kau salah. Setan tidak berkuasa apa-apa, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang terjadi berarti Tuhan biarkan, Tuhan izinkan. Segala keburukan berasal dari dosa. Amin. Keenam, ini manusia yang paling suka ini. Manusia tidak boleh berdalih. Kita itu kan paling suka berdalih, Pak. Cari alasan supaya benar. Kita tidak pernah benar, Bapak dan Ibu. Kita selalu dibenarkan. Ada nggak orang bisa merasa benar? Tidak ada. Kita selalu dibenarkan. Jadi manusia itu tidak bisa berdalih. Bisa saja tuh orang bilang, kenapa sih Tuhan mesti ciptakan pohon yang tidak boleh dimakan dan apa? Dia sengaja kali ya. Itu namanya dalih. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Ketujuh, ini yang paling susah. Keselamatan itu kadang-kadang orang bilang mudah sekali, percaya saja selamat. Begitu gampang. Saya rasa lucu. Keselamatan cukup percaya saja, selesai. No way. Tak ada begitu. Jadi keselamatan itu tidak mudah, tapi dia sulit. Jangan berkata mudah. Oh, pokoknya percaya. Tapi walaupun keselamatan itu sulit, bukan berarti
tapi pengharapan tidak ada. Ada amin? Keselamatan itu sulit Bapak dan Ibu, tapi pengharapan tetap harus ada. Kalau saudara dan saya tidak ada pengharapan, hari ini sudah bunuh diri. Amin. Kalau tidak ada pengharapan, langsung semua bunuh diri sudah. Tidak usah makan, mati sendiri. Kedelapan, keselamatan tidak datang dari kita baik. Keselamatan tidak datang karena kita rendah hati. Keselamatan tidak bisa datang karena saudara dan saya berbuat amal, berbuat baik. Oh, saya buat dosa satu, sebentar saya buat kebaikan satu, selesai ya. Saya buat dosa satu, saya buat kebaikan dua. Itu rumusmu, bukan rumus Tuhan. Ada nggak dia Alkitab bilang begitu? Ada? Nggak ada kan? Keselamatan itu karena anugerah, karena Tuhan mau, karena Tuhan berkemurahan. Ada amin? 2 orang disalib di samping kiri kanan Yesus. Yang satu berkata, ingat aku. Yang satu bilang, hei, selamatkan dirimu. Dan Tuhan berkata apa yang satu? Hari ini kau akan ada di perdaun bersama. Itu siapa dia? Penjahat. Tapi di saat terakhir dia bertobat. Lalu keselamatan itu datang dari mana? Keselamatan itu hanya dapat beriman kepada Yesus. Jadi keselamatan bukan karena berbuat baik, bukan karena apa-apa, tapi saudara dan saya beriman kepada Yesus. Nah itu beriman ini perlu dibahas, karena kata beriman saja gampang sekali, tidak semudah itu orang itu. Jadi tidak bisa diganti dengan segala sesuatu. Ya macam saya bikin ini, bantu itu, bantu berikan, tidak akan bisa Bapak Ibu. Itu tidak akan membuat saya masuk surga. No. Saudara dan saya, kita bersyukur kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kesembilan, kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ini semua kita tahu. Tapi hendaknya setiap orang itu, apapun itu harus selalu bertanya. Dan pertanyaan itu harus terjawab. Kalau orang bertanya, kenapa Yesus menjadi satu-satunya kita beriman? Saya jawab aja. Karena Yesus itu adalah manusia sejati, dan dia juga adalah Tuhan yang sejati. Dia manusia yang sejati, sama seperti saudara dan saya, merasakan segala sesuatu. Dia sakit, dia menderita, dia berteriak, dia haus, dia apa segala macam, sampai dia bisa berkata, Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Itu artinya kenapa? Karena dia manusia. Dia tidak berkata Bapa, tapi dia berkata Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Dia adalah manusia sejati, tapi dia juga adalah Tuhan yang sejati. Oleh karena dia Tuhan, maka dia sanggup menggantikan dosa saudara dan saya. Ada? Ayat terakhir 10. Melalui karya keselamatan via dolorosa, saudara dan saya punya jalan kembali ke surga. Ada amin? Ya, saya harap ini bisa ditulis. 10 fondasi masih banyak, tapi saya seorang rangkum ini yang ini aja supaya gampang.
Jadi melalui karya keselamatan Kristus via dolorosa, tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita, dan melalui keadilan yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Banyak orang berkata adil. Mungkin adil buat kowe, gak adil buat saya. Amin. Kebenaran yang sejati, benar buat kowe, gak benar buat saya. Kenapa orang mencuri? Karena dianggap itu benar. Kalau dia nggak anggap, nggak mungkin dia lakukan kalau dia anggap itu salah. Amin. Nah, lah yang dicuri berkata, salah. Ayo, mari kita di dunia ini berpijak di bumi, dan kita mau tidak mau terpaksa mengadopsi hal-hal seperti ini. Nah, inilah coba salah satu 10 saja yang saya kasih. Dari 10 fondasi ini, baru kita coba rangkum. Kenapa kita harus memiliki 10 fondasi ini? Pertama, saya tanya dulu supaya agak ilustrasinya. Kalau orang mabuk, dia sadar enggak? Mungkin dia mabuk, mungkin dia setengah sadar. Amin. Nah, kekristenan tidak bisa jadi orang mabuk. Kekristenan itu tidak bisa juga dipaksakan. Boleh diajarkan. Anak-anak saja kita didik begini, begitu, begini. Dia tidak bikin. Kenapa? Karena dia punya kebenaran sendiri. Nah, kita tidak tahu dari mana dia ambil kebenaran itu. Apa yang orang tuanya ajarkan dianggap tidak benar. Dia punya kebenaran sendiri. Kenapa? Karena dia tidak paham. Nah, jadi kekristenan itu yang paling perlu. Kenapa kita memahami 10 fondasi ini? Kita harus pahami itu dengan sadar. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang bertanggung jawab pada Tuhan, dan segala sesuatu itu kembali kepada Dia. Dari kesadaran itu maka muncul yang kedua, barulah kita beriman. Amin. Jadi iman tidak datang dengan sendirinya seperti itu. Dengar firman langsung beriman, no. Ada orang sudah ibadah 30 tahun, tiap hari masih melakukan dosa. Mari lihat sekeliling kita tidak menyebut nama. Masing-masing kita punya bisul-bisul kehidupan yang kita sadari, tapi kita pura-pura lupa. Kita tahu datang di Garut, semakin di Garut semakin enak, akhirnya borong. Amin. Harus nyadar. Jadi pertama itu sadar, paham, baru bisa beriman kepada itu. Jadi iman percaya tidak bisa dilepaskan dari kesadaran. Banyak orang berkata diimani saja tanpa mikir. Kenapa kita diberi pikiran oleh Tuhan? Untuk apa itu pikiran? Ayo, kita masing-masing bertanya. Kalau kita cukup beriman saja lalu Tuhan kasih kita pikiran, coba tanya untuk apa? Saudara punya anak atau siapapun berkaryawan apa segala, apapun yang saya lakukan pasti punya alasan melakukan itu. Tidak ada yang dilakukan begitu aja. Itu harus ada alasannya. Ada yang mendasari. Jadi iman itu perlu pemahaman dan perlu pemikiran. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu berpikir siapa yang saudara percayai. Kan banyak orang kita percaya. Jadi kita perlu tahu siapa yang kita perlu percaya. Iman berkenaan dengan kesadaran terdalam. Jadi kesadaran bukan hanya kesadaran,
Kita duduk begini kan sadar dong, ada mabuk enggak? Tapi bukan kesadaran terdalam, bukan. Jadi iman datang dari kesadaran yang terdalam dan sama sekali tidak bisa dipaksakan. Sama dengan cinta. Ada nggak cinta yang bisa dipaksakan? Mungkin ada. Orang Jawa bilang jangan soko kulino, tiap hari bertemu, tiap hari kumpul, akhirnya cinta. No. Tidak seperti itu. Saya mau coba kasih ilustrasi ya. Ada sebuah keluarga, ibu, bapak, dan anak. Ya, orang tuanya, mama ibunya selalu bilang anaknya, nah ke gereja, nah ke gereja, nah ke gereja. Anaknya nggak pernah mau ke gereja. Kenapa? Karena dia tidak paham dan dia tidak diberi pemahaman. Satu ketika ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, anaknya ini baru ke gereja. Kenapa? Karena dia tidak enak bapaknya sendiri ke gereja. Kan kemarin bapaknya pergi ke gereja dengan mamanya kan. Sekarang mamanya meninggal. Ya kasihan bapaknya ke gereja sendiri. Jadi dia temanilah bapaknya ke gereja. Ya ke gereja aja. Ke gereja tidak ada apa-apanya. Ke gereja itu sama dengan ke pasar, ke pesta. Itu tidak ada apa-apa. Singkat cerita waktu berjalan, bapaknya sakit dan sudah mau mati. Nah, anaknya itu mulai berpikir, bagaimana ya kalau nanti bapak saya meninggal, apakah saya masih harus ke gereja? Dia pikir, saya diam-diam saja. Tapi dia tidak enak. Hanya dengan dia paksakan diri, oleh bapaknya sudah mau sekarat. Dia tanya, Pak, mohon maaf ya, saya mau tanya dan saya izin. Nanti kalau bapak sudah meninggal, boleh nggak saya nggak ke gereja? Dia bilang, kenapa? Karena saya itu selama ini hanya kasihan bapak ke gereja sendiri. Kemarin kan mama